Bismillahirrahmanirrahim. Wa qabla hijratin nabiyil isra min makkatin lailan likutsin yusra wa ba'da isra'in urudul istana hatta annabi rabban kallama min ghairi kaifin wal hisari wal farad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Wa qabla hijratin nabi lan sebelumnya hijrah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Isra'u tawi peristiwa Isra min Makkah saking kota Makkah. Terus Nabi jambak secara pribadi hijrah ini itu riyen Isra Nabi pribadi ya, tapi kalau sebagian sahabat sama apa hijrah lailan ing dalam waktu ini oleh Isra likut sin maring Baitul Maqdis hijrah kang dinawari apa al-Quds wa ba'da Isra'an sa'use Isra urujun te munggah samai maring langit. Wa ba'da Isra'an iku sa'use Isra urujun te munggah samai maring langit. Karo asiba ningali sapa nabi kanjeng Nabi ningali roban ing pangeran kalama kang dawuhi sapa Ar-Rabb oleh mirsani min ghairi kaifin kan tanpa cara wan kisore lan tanpa iso gebak, maksudnya iso roh detail ini. Jadi Allah itu begini, tapi tidak bisa begitu. Mungkin beri kaitan kisore, jadi melihat tapi tanpa tahu caranya dan tidak tahu persis bagaimananya. Jadi mungkin beri kaitan waftara dolan merdono sapa Allah alaihi ngatas kanjeng Nabi khamsan ing 5 baca khamsina sause sesa. Farado tegese merdono sapa Allah ing kanjeng Nabi. Wabala kala nyampekno sapa Nabi al-umat ing umat Israil lawan Isra. Wafar di khamsatin lan nyampekno di perdonone salat 5 bilang sira ing lan tanpa mamam. Fatfaza teman-teman kecil sapa Siddiqon sapa Abu Bakar Siddiq dipastikan kelan bener-bener lagi maring Nabi. Wabil urujilan lawan munggah ning langit asik utai kebenaran. Iku wafa iku metuki apa asikku. Wafa iku metuki apa asikku ahlahu ing wong sing berhak nglakoni asik. Wong maknane belum. Wafa iku nuhoni apa asikku ahlahu ing sing berhak persifatan situ. Jika mana kebenaran akan ketemu ahlinya, kebenaran akan ketemu ahlinya. Jadi asyidku wafa asyid. Wahadi utawi iki wakidatun wakidah mukhtasaratun kang ringkas. Walil awamilan iku kedhe wong awam utawi iki akidah sahlatun gampang yasaratun tekse. Nadi mutilka utawi sing naldono mengkono-mengkono akidah. Nazi mutil kau tapi sing nadono mengkono-mengkono akidah wa Ahmad iku rupane Sayyid Ahmad Al-Marsudi. Namanya Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Marsudi. Terus kalau marga Hasani itu jarang, memang nggak pakai segala, nggak pakai haddad, nggak pakai apa, semuanya Al-Hasani semuanya. Man rupane wong Ahmad Al-Marsudi sapa man rupane wong yantami kang bernisbat sapa man, mesti tersambung sapa man. Bisa dikil masduki mari kanjeng Nabi kang bener al-masduki terus bener. Walhamdulillah puji kulillahi kagungane Allah wa sallallahu muga maring rahmatatin sapa Allah sallama lan maringi salam sapa Allah wa barakatuh ala nabi ing atase kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku sapa khairiman tegese api-api khairiman tegese api-api wong kot Allah makan teman-teman mulang sapa man. Terus termasuk mungkin kalau terang, jadi termasuk naduman paling keramat santunya itu naduman itu karena hampir semua teksnya itu asli redaksinya kanjeng Nabi. Makanya beliau nyifati Nabi khairiman kot Allah. Jadi Sayyid Marzuki namun urun wa kullu ma ata bi rasul wa haqqu tasdiq wal qabul. Jadi kanjeng Nabi mendiktekan itu mulai abda bismillahirrahmanirrahim dari sampai wasuhufil khalili wal kalimi dia kalam mutakamil ma'ani. Saya Marzuki mulai kreasi diambak merespon dengan dawuh wa kullu ma ata bi rasul wa haqqu tasdiq wal qabul. Wal alilan keluargane Nabi wa sahbilan sahabate Nabi. Wakul limur sidin nan saben-saben wong sing ngekeki petunjuk.
alilan keluargane Nabi wa sahbilan sahabate Nabi wa kulli mursyidin lan saben-saben wong sing ngekeki petunjuk wa kulli manan maring saben-saben wong bi khairi hadin kan kelawan api-api hidayat yak tadi manut sapa wa salulan mun ingsun al-karimah ing Allah ingkang karim ikhlasul amal ing ikhlas amal aku jaluk semua amal saya ini ikhlas wa naf'atul iman manfaati saben-saben wong bihakan kelawan heritil akidah atau bihakan nanti akidah sing mukhtasaran atau akidah awam qadis tahula teman-teman sibuk sapa man atau ketumpul sapa man abiyatuha maizun fi adil jumlah terang abiyatuha baik-baik akidatul awam iku maizun iku apa bersandi napa nganggo tanda maizun maknane niku agak kejadian no, agak kejadian ya sekitar 57 berarti. Agak kejadian, wow, ya ini ya itu 7 ya. Agak kejadian, minggu 40. Ya niku 10. Ya niku 10. Berarti 40 10, 50. Ya niku gitu. Berarti 57 kan agak jadun hawazun ya kan gitu kan ya jelas 10 loh ya 10 mem second kan ya yakun lama ya 10 ya abhato ya kun lama nun ya pokoknya second itu kan second sama 57 ya ada ya zakat itu apa 57 ya ada jumlah iklan hitungan jumlah abjadun awas tarikhu utawi tanggalane akidah iku li hayyun hurin nganggo tanda li hayyun hurin ya kok ini ulam binten ya binten pokoke kena ini 1258 pokoke tahun musonab ini 1258 itu tahun pengarangan setan jadi wow hitung mawon misalnya ya sama hitungannya kayak kemarin abjadun hawazun hato ya kun itu mau lama dan satu sehingga begini umur saya mungkin kan jumlahnya ngaku hitungan adil jumlah sama itu hadiran yang sunnah yang akidah tak jiran akidah terlawami yang akidah terlawam min wajibin sang sifat wajib sidi ini dalam agama kita mamilah. Ini kalau wacana ini sejarah kenapa banyak kiai semuanya hampir pakai nazuman. Ini kalau wacana itu mukadimah Nuridul karangan Senawi ini, Senawi Banten. Kalau sanad kita sampai Senawi yaitu tadi. Kalau di kawasan sini murid beliau Raden Asnawi, murid beliau paling alim alamat di kawasan sini Raden Asnawi. Raden Asnawi ini akhirnya garbo. Jadi nak saya Tangguti, Madura saya kau nakal murid terkenal di sini. Saya nakal terus di kawasan ini wonten namanya Kasakur, Rabi Bakat. Tapi sing jan senior dia Raden Asnawi. Sebab alamun nasibi ini kita dia Raden Asnawi. Maksudnya kita terkenal paling alim, di paling musalsal. Liane niku yang mau terkenal murid, tapi nggak semusalsal ini Raden Asnawi. Kesenawi Banten itu gak ada garwane wonten setunggal di antara garwa terakhirnya namanya Nyai Hamdan. Nah, niku di garwa Raden Asnawi. Raden Asnawi jauh lebih sepuh ketimbang Mbah Hasyim Asari. Ketika Mbah Hasyim damel endo niku mustasare jauh kenapa oleh terus masuk Raden Asnawi. Karena Mbah Hasyim itu muda sekali. Mbah Hasyim niku muridnya Mbah Mahfud Termas ketika teng Mekah ngajine kalian Mbah Mahfud. Dan itu Mbah Mahfud Termas ketika Mbah Senawi kabundut itu Mbah Mahfud umur 29. Artinya kalau muridnya Senawi itu pasti tidak muridnya Mbah Mahfud. Karena lebih sepuh. Padahal Mbah Hasyim di muridnya Mbah Mahfud. Jadi muda sekali. Makanya ma'ruf Mbah Hasyim istifadah saya mungkin sekona masuk istifadah kan saking Mbah Soleh Darat Soleh Darat Semarang. Soleh Darat Semarang dia ngausnya ya tengah Semarang karena beliau yang Mayong yang beli Mayong dulu ini Raden Kartini terkenal Soleh Darat itu terkenal dulu nih jadi Raden Kartini pas ngaji Mbah Soleh Darat kira-kira ya angkatannya bareng Mbah Hasyim Mbah Mahfud. Jadi Mbah Mahfud dia ngaji Mbah Soleh Darat tapi senior
Mbah Hasyim kecil paling lebih dituntut. Ya atas kula Mbah Mun mungkin Hasan karena menangi Mbah Mun dia sakit intisab nonton Mbah Mun tapi tidak semenangi saya. Nah kira-kira Mbah Hasyim dengan Mbah Mahfud kayak gitu. Binisbat ning Mbah Soleh apa? Darat. Jadi Mbah Mahfud ngawas Mbah Soleh darat ngawas Jalalan nganti Marrotan apa? Mungkin Mbah Hasyim kecil baru diajak abahnya sowan apa? Sowan. Tidak mungkin Mbah Hasyim seperiode dengan Mbah Mahfud. Kendaman Rasulullah. Hasan Nawawi ketika wafat itu meninggal cucu jenis Hamzah yang muda. Terus kadung dia anak Zuhriyah. Dia mau kadung dia anak bukan Zuhriyah. Apa? Ketika digarwa Raden Asmawi garwane niku diwasiatno kok garwa Raden Asmawi. Hubung putrine Senawi kadung jenis Zuhriyah. Raden Asmawi dia anak jenenge Zuhri sama. Zuhri itu sing dia anak Minan Niam gak ada anak ini kesabit yang terus mantune pakai misalnya. Paham ya? Terus di sana kita kalau sampai Senawi ya lewat jalur itu lewat Raden Asmawi. Senawi itu tiang Banten. Dia ngawasi dia karakter dan Betawi. Itu teman terus Leo di Indonesia nggak nyaman karena banyak Belanda. Leo hidup di Mekah, Pelangi atau Kabul. Nah, Mahfud beberapa kali pulang. Terus kecilnya sempat ke Indonesia lagi, Pak. Ke Mekah kembali lagi ke Indonesia, kembali lagi ke Mekah. Sampai Kabul. Hasan Nawawi itu pengagum kitab Aqidatul Awam karena belum ada nazuman yang didiktekan Rasulullah atas kitab Aqidatul Awam. Nah, kitab Mada'i kata sing dulu. Tapi ini kitab nazuman tapi didiktekan oleh Rasulullah SAW. Kalau baca istilah apa? Ilam anna sabab hadil maltumati anna nazi maru'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Jadi nazim yaitu Said Marzuki mesti ketemu Nabi fil manam. Karena tadi beliau mujaddid dan belum ada nasab sebaik beliau di era itu. Jadi satu-satunya nasab yang Hasaniyun wa Husainiyun yang terkenal hanya Abdul Qadir Jilani, termasuk Ahmad Said Marzuki. Dia Hasaniyun dari abahnya Hasani, dari ibunya Husaini. Dan orang alim, jadi sempurna sekali dia orang alim ya nasabnya ya baik. An-Nadim ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam fil manam akhir lailati Jumat min awal Jumatin min syahri Rajab di siyaumin hisaban nusyuri sanati alfin wa mi'ataini wa thamanin wa khamsina sana. Jadi tahun beliau itu 1258 Jadi itu setelah Sayyid Abdul Haddad. Karena Abdul Haddad itu abad 11. Nggih, abad 11. Terus setelah periode wa ashabu sallallahu alaihi wasallam waqifuna haula. Jadi mimpi ketemu Nabi dan di sekeliling Nabi banyak sahabat ya, ada Abu Bakar, Umar, banyak sahabat-sahabat elit yang di sekeliling Nabi. Wa qala lahu Nabi lan dawu maring Sayyid Marzuki sapa Nabi, "Iqra mangdumat tauhid allati man hafidhaha dakhalal jannah." Nanti kalau kangkang takkan maca napa kata Rasulullah, Marzuki kamu baca mangdumat tauhid. Kamu jadi Sayyid Marzuki itu tidak disuruh karang, disuruh baca. Bacalah nazuman yang siapapun yang hafal dakhalal jannah. Wa nal maksud dalam merkole sapa man al maksud ing tujuan apa wae min kulli khairin sange saben-saben kaapian. Syaratnya keapian mau wafaqa wa nyatoke apa khair alkitab wa sunnah. Siapapun yang hafal kitab ini dakhalal jannah dan semua hajatnya dikabulkan asal hajat itu wafaqal kitab wa sunnah. Artinya tidak maksiat ya. Faqala lahu wa ma tilkal mangdumatu ya Rasulullah. Lalu nazuman itu apa ya Rasulullah? Ketika beliau tanya begitu, faqala ashabulahu. Kemudian para sahabat bilang gini ke Sayyid Marzuki, "Isma' min Rasulillah ma yaqul." Jadi ketika beliau tanya sama Rasulullah tapi enggak dijawab, terus ditegur para sahabat. Dengarkan saja ketika Nabi nanti melafadzkan, "Isma' min Rasulillah ma yaqul." Isma' rumah sira min Rasulillah ma yaqul yaqulu kan dawuh sapa Nabi. Terus faqala Rasulullah qul ucap sira Marzuki namanya Ahmad Marzuki dari Ahmad bin Muhammad al-Marzuki abda'u bismillahirrahmanirrahim. Terus faqala abda'u bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi Nabi itu hanya sampai bahwa qaulu wasuhuful khalili wal kalimi fiya kalamul hakamin alim. Ketika Sayyid Marzuki mengulang, jadi Nabi membacakan kemudian Sayyid Marzuki apa? Mengulang. Nah, ketika mengulang itu Rasulullah yasma'u, Nabi mendengar.
Kalau mas taikodo min manamihi koro amaro'ahu fi manamihi kawajadahu mahfuzan indahu min awalihi ila akhirih. Ketika beliau bangun kemudian hafal semua dan itu yang menjadi akidatul awal. Karena tadi mimpi ketemu Nabi pasti hak apa? Mimpi ketemu Nabi pasti hak. Itu man ro'ani fil manam faqad ro'ani hakwan, siapa yang mimpi saya di waktu tidur pasti itu mimpi betul. Asal mimpi Nabi benar. Semalam makanan lelatul jumal lati alatu samil isri nafisa bin musyarif qadar an-najm an-nabi marutan saniyah. Kemudian setelah bulan Dzulqa'dah Said Marzuki mimpi lagi itu. Faqala lahu nabi iqra' ma jama'tuhu fi qalbi. Coba baca lagi. Faqara'ahu min awalihi ila akhirih. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu harus diulang dicek. Jadi pertama sudah ditafsir, kedua disuruh baca lagi. Wa waqifun baina yadayhi wa ashabuhu waqifuna haulah. Yaquluna amin ba'da kulli baitin min hadhil mazmum. Jadi disuruh ulang lagi dan setiap pernazuman dipotong satu-satu dan setiap satu nazuman selesai sahabat-sahabat bilang amin ba'da kulli baitin min hadhil mazmum. Fala ma khatama qira'atahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah bacaan selesai kata Nabi wafaqaka Allah lima yuridu wa qabila min kadzalika wa baraka 'alaika wa lil mu'minin wa nafa'a bihal ibad. Semoga kamu mendapat taufik, mendapat ridhonya Allah dan kemudian Allah memberkati kamu semua orang mukmin dan memberi manfaat pada nazuman ini kepada siapa saja yang mengkaji. Makanya wanaf aku liman biha qatis status. Nah, terus semua silan nadim bata itla'ina si'aladil kal manzuma fa'aja basu'alah fazat 'alaiha manzumatan min qawli wa kullama atabi rasulu fahaqqu taslimu wal kemudian setelah beliau cerita murid-muridnya, cerita masyarakat, terus mereka minta itu dibukukan, apa? Dibukukan. Ya akhirnya hubungannya beliau dengan Nabi itu dibukukan. Kemudian beliau hanya menambahkan tadi waktu luma atau jadi sesuatu yang dibawa Nabi, meskipun kita tidak tahu argumentasinya apa, tapi harus kita terima. Harus kita terima karena sirriya hikmah daripada perintah itu. Butuhnya Allah itu hanya loyalitas kita, hanya samina wa atona kita. Maka tidak penting tawalasan. Sebenarnya tawalasan itu menjadi bodoh. Jadi tawalasan itu ya baik tapi bodoh. Baiknya ya karena ilmu, bodohnya karena nanti bisa menyoal Tuhan. Misalnya begini, saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita. Jadi dulu Imam Malik itu pernah gojlok Imam Syafi'i. Ya Syafi'i, kamu punya dua pembantu, dua budak. Kalau dulu itu punya dua budak atau dua pembantu. Yang satu cerdas, yang satu lugu. Kamu milih mana? Terus dicontohkan. Misalnya kata kamu, iklak hadhi sokhrota fa inna tahtaha zahaban. Batu besar ini kamu gerukak, kamu angkat karena di bawahnya ada emas. Kemudian si budak kamu tadi, pembantu kamu menggerukak batu itu, mengangkat. Itu karena apa? Ya karena di bawahnya ada emas apa karena perintah kamu? Itu enggak jelas. Sehingga suatu saat kalau kamu tidak menyebutkan alasan fa inna tahtaha zahaban, mereka tanya ngapain itu, apa? Ngapain? Dan itu bahaya bagi agama. Setiap syariat ditanya ngapain. Nah, beda dengan yang satu. Ikhlas hadis sakhra ya diangkat saja. Ketika majikannya bilang fa inna tahtaha zahaban, enggak mau tahu Gusti Allah jenengan yang perintah ya tak lakukan. Ini jenis samina. Jadi fahaqqu taslim wal. Nah, mi'raj itu termasuk jenis itu. Sebetulnya Allah bisa saja merintahkan sholat dengan cara Jibril tapi Allah mengatur sedemikian rupa. Nabi diterbangkan terus sampai Sidrah tuntas dan memancing kontroversi, ya kan? Karena Nabi Mi'raj itu nggak sampai 10 menit, mungkin nggak sampai 20 menit. Wong itu bayangannya sahabat itu tempat tidurnya Nabi, itu namanya kasur itu setelah ditempati atau lemek itu kan hangat. Karena setelah di tempat itu kan hangat. Nabi terbang kembali lagi qabla aja brudal farsu, bayangannya kehangatan bekasnya itu masih. Kalau kangkang mau peringati ijek, tapi Nabi kan peringati wangi. Tapi ini jadi itu nggak sampai 20 menit kan, nggak sampai jam. Jadi Nabi kembali ke situ qabla aja brudal farsu. Waqatna la jami'al ma'arif. Sehingga ketika Nabi cerita Mi'raj itu malah dulu yang iman saja menjadi tidak iman karena itu cerita yang sangat kontroversial. Jadi Allah bikin kontroversi itu dua, satu Mi'raj, dua Sajaratuz Zakum, dua Sajaratuz. Akhirnya jadi fitnah. Kalau Sajaratuz Zakum begini, di neraka itu ada pohon namanya Zakum, itu lebat sekali.
dan buahnya banyak sekali. Bentuk buahnya itu kayak kepala setan, toluha karena urus syayatin. Wong kafir malah mencibir Muhammad itu aneh. Di mana-mana namanya katanya api neraka itu sedasar-dasarnya. Di mana-mana api itu membunuh pohon. Ini ada pohon kok malah tumbuh di kepanasan apa? Api. Nah, yang seperti ini itu hanya uji loyalitas. Apa yang seperti ini itu hanya uji loyalitas. Makanya Allah ngendikan wa ma ja'alna ru'yallati aroinaka illa fitnatal linnasi wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Jadi kata Allah, memang saya sengaja bikin ayat-ayat yang aneh yang orang bisa menyoal, tapi saya hanya ingin menguji loyalitas, apa? Menguji. Jadi Allah sah saja, makanya di ilmu sufaqih diterangkan, apakah boleh ada khitab dengan sesuatu yang tidak mungkin? Jawabannya ulama usul fikih mungkin, karena Allah hanya menguji loyalitas. Jadi misalnya saya menyuruh salam, pindahkan Gunung Lasem. Itu kan mokal. Tapi ketika dia lari ke Lasem, itu skornya tetap loyal, apa? Tetap loyal. Tapi sekali dia tanya, apa mungkin? Itu berarti nganggep Tuhan memerintahkan sesuatu, harus dipikir dulu. Itu sudah satu lama, apa? Paham ya? Jadi kalau dia langsung lari, artinya apa? Loyal, apa? Loyal. Jadi ini penting. Nah. Makanya dalam banyak ibadah Imam Malik sering didik Imam Syafi'i terapkan ubudiyah. Ubudiyah itu ada perintahnya Allah, kita kemauan melakukan. Kemauan karena ada perintah ya kita. Itu kan ibarat guru kamu memerintahkan kamu untuk rokok. Kalau nuruti ilmu objektif gunanya apa sih Pak Guru rokok? Itu gak baik untuk kesehatan. Tapi kan jadinya kamu melawan. Lebih balik samina apa? Agama ini banyak seperti itu. Makanya terus beliau nambahi wa kullu ma atabi rasulu faqul taslimu wal qabul. Jadi perintah agama itu tidak semuanya bisa dilogika. Yang jelas itu ngiling-ngilingan kalau kita samikna. Itu penting saya utarakan. Jadi kalau semuanya bisa dilogika kayak Islam kota, ya memang bikin orang cerdas. Tapi lama-lama menggugat kalau agama itu gak jelas hikmahnya, kemudian mereka anti ya Pak? Anti karena nggak tahu hikmahnya. Tapi kalau kamu loyal, tahu hikmahnya maupun tidak, tetap samina, tetap kita. Itu kayak tadi. Kalau kamu semua perintah memberi alasan, berarti nanti kalau ngongkon gitu terus, wahai hambaku, batu itu bongkar, di situ ada emas. Suatu saat kamu lupa membuat alasan, jadi batu itu bongkar, ada emasnya lagi apa enggak bos? Mangkal londak itu. Ternyata enggak ada emasnya memang, karena kamu hanya punya kepentingan yang lain, misalnya itu kamu mau tempati apa. Tapi kan terus disoal terus. Makanya Allah itu gak suka semua perintah pakai alasan. Takutnya nanti alasan itu yang menjadikan argumen. Padahal Allah butuhnya apa? Hamba ini loyal apa? Loyal. Ini penting saya utarakan. Jadi kamu ibadah ini namanya ubudiyah. Ubudiyah. Makanya wa ma ja'alna ru'yal lati kata Allah, memang saya sengaja bikin sesuatu yang akal mereka menolak supaya saya tahu siapa yang iman betul maupun tidak. Jadi makanya agama ini selalu harus ada perintah yang tadi yang nggak masuk akal, tapi itu bagus untuk mujamah loyalitas. Makanya misalnya kayak iddatul rohmi, ya sudah kita punya logika iddah itu supaya liberatir rohmi. Tapi misalnya ada USG yang terbukti orang itu nggak ada hamil sama sekali, ya tetap iddah karena menyisakan alasan ubudiyah. Nanti misalnya iddah itu liberatir rohmi supaya memastikan rahim nggak ada maninya zaut awal, paham ya? Sehingga kalau zaut sani menikah benar-benar anaknya zaut sani. Terus ada orang, tapi ini ada teknologi modern di mana ada kepastian di USG dia anda hamil. Terus kamu bilang nggak usah iddah, berarti kamu menentang aturan iddah. Itu bahaya sekali bagi agama. Bahaya sekali. Makanya perintah agama itu sementing kamu. Jadi ada bab di mana Tuhan itu hanya menuntut loyalitas kita. Hanya sebenarnya mungkin samina. Ya sudah seperti itu. Itu yang disebut wa ma ja'alna ru'yal lati aroinaka illa fitnatal linnasi wa syajaratal mal'unah. Terus kedua secara tauhid, ilat itu argumentasi itu menjadi orang itu ngelama itu akhirnya percaya sama makhluk. Semasyhur dalam cerita tadi. Jadi Nabi Musa itu saking dekatnya sama Allah, sakit gigi saja konsultasinya juga pengiran. Jadi kalau dokter gigi langsung pengiran.
Cerita sama Allah dijawab, kamu pergi ke gunung ini mengunyah rumput jenis ini. Jadi sudah dituruti, resep itu dituruti, datang ke situ ada rumput apa dikunyah sembuh kan? Sembuh. Suatu saat giginya sakit lagi, sesuai resep dia ke sana dikunyah tambah sakit, berlipat dari sakit yang semula, lebih ekstrim. Anak Musa protes kan, ya Allah ini kan sesuai resep, kenapa tambah sakit? Kata Allah, dulu kamu percaya saya sebagai Asy-Syafi, saya tetap yang memberi kesembuhan. Suket itu hanya lantaran. Nah sekarang kamu tidak nyari saya, nyari suket. Silakan cari kesembuhan dari suket. Nah itu sehingga ya sudah seperti itu. Apapun kita berobat tetap beda maritu, tetap penyembuhannya. Sama. Aturan iddah itu kita taati karena perintah Allah, bukan sekedar alasan libaratul rahmi. Kalau libaratul rahmi bisa dipastikan lewat USG. Paham ya? Tapi memang kita harus iddah karena perintah Allah. Ini penting saya utarakan karena apa? Antara sumbangan Sayyid Marzuki di Najuman ini hanya waktu rumah ada di Rasulullah. Nah terus gue baca barang-barang dari gue sih ngaji misal tidur sih. Mana gue tuh? Berapa orang siapa? Suara nyapi banter sengaja lon. Malah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Daimil insani alhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qarrahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa ba'du falam bi wujudil ma'rifah ini wajib lillahi istinasifa Allahu mawjudun qadimun baqi mukhaliqul khalqi lillahi wa qaimul gharim wa walidun ma'ari qadirun lidun alimun bi kulli syai' sami'un basir wal mutakallimu lalu sifatu sab'al tantadimu fakudratu binadatun samungasah ayatun ilmu kalamu istamah wajahizun bifadrihi wa hadihi tahuli kulli mungkin kafilihi arsala ambiya dawi matona birizki wa tablighi wal amanah wajahizun bihaqi min arodi nafsika khair bil marodi ismatu kasairil malaika wajibatul mafadalul malaika wal mustahilu titu kulli wajibi fa'afati khamsina bil hukmin wajibi afsilu khamsatin wa hiswin alazim kulla mukallafin bahaki wa tamin kul adamu idrisu nurun huduma soleh wa ibrahim kullu mutada lutul wa ismailu isakun kada yaqubu yusufu wa ayyubu tada syu'aibu adunu wa musa wa yasa kibli dautu sulaiman adutaba ilyasu yunusu zakaria yahya isa wa toha khatimun dawaliya alaihi wassalatu wassalamu wa alihi madamahil ayamu wal malakul ladhi bila abiwahu la akala syurba wa la nama lahu ta'asilu hashimin kumu jibrilu ikalu israfilu isra'ilu mungkana kirun wa rakibun wa kada adidun malikun marid wa nutada arba'atu min kutubin tansiluha Tauratu musadil huda tansiluha Zabur Dauda wa Injil wa ala Isa wa Qurbanun ala khairi mala wa su'ul khalili wa kalimi Fiha kalamun akamin alimi wa kullu ma'ata bihir rasulu wa akul taslimu al qabulu imanu nabi yaumi akhir wajah wa kulli makana bihi minal ajab khatimatun bidhikri bagil wajibi imam
الواجب نبينا محمد قد أرسل إلى العالمين رحمة وفضلا أبو عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ياسر وأمه أمينة الزهرية أرض حليمة السعدية مولد بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم ثلاثة من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطير بدين لا يلقب أتاه إبراهيم من سوريا وأمه مريم القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ به وليجا وأربع من الناس تذكر إذكار ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعد علي وأنهم 6 أصل جريء وزينب بدر رقية وأم كلثوم زكاة رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خلقنا فتنا النبي المصطفى عائشة وحفصة وسوداء صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات المريا حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية تتقدا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا ليوسف يسرى وبعد إسرائيل خروج السماء حتى رأى النبي ربك لنا من بين بالانتصار المفترض عليه 5 بعد 50 فرق وبلغ الأمة بالإسراء وقبل 5 بلا امتراء وقد هذا صديق بتصديق له وبالورود الصدق وقاله وهذه عقيدة متصرة ولله رسالة ميسرة نادم تلك أحمد المنسوق من يتم الصادق المصدوق والحمد لله وصلى وسلم على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير يهدي وأحسن الكريم إلى صنعنا ونفع كل من بها قد اشتغل أحيته فيز بهذه الجمل نادمها لهيور جمل سميتها عقيدة الأوامر من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة الأوامر من واجب في الدين بالتمام